kita bakal nanyo lagi karena ini juga spesial ulang tahun Kota Palembang yang ke 1337. Berarti sudah lumayan tua ya Cak itu. Nah, ini kalau ngomongin soal cagar budaya Pak Rudi, kalau kita nak nentukan cagar budaya, spesifikasinya apa baik? Contohnya, sedikit baik Cak itu ya, selain memang usianya harus lebih dari 50 tahun. Bukan lebih 50 terbatas ya. Oh, dari terbatas 50 tahun ke belakang. Minimal 50 tahun. Minimal 50 tahun. Jadi di samping itu juga dia punya nilai sejarah, terus nilai budaya yang ada di Kota Palembang ini. Misalnya kayak BKB, bisa jadi seperti Masjid Agung. Nah, itu kan punya nilai historis yang sangat luar biasa. Betul. Kalau Tengkurap itu juga ya Pak ya? Kalau itu betul. Betul. Karena waktu SMP pernah main ke sana. Oh iya. Aku kayak gitu. Karena itu ada historinya juga Pak. Baik. Nah jadi ini Bu Zanaria dan juga Pak Rudi, ini kan kalau kita lihat nih di daerah Jawa lah, khususnya Puncak Bandung, terus juga di Jogja dan lain sebagainya, ini memang terangkatnya khusus di cagar budayanya kan. Kalau mau berkunjung ada identik tersendiri. Nah kalau dari tanggapan Pak Syafruddin ini, sebenarnya setuju apa tidak sih Pak? Kan ada nih anggapan dari masyarakat, ini sebenarnya pemerintah Kota Palembang kayaknya tidak melirik ini pentingnya ada cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Bahkan kan masih banyak juga orang yang tidak tahu kalau Tengkurap itu di daerah ini. Terus juga yang misalnya apa tuh lagi tadi disampaikan oleh Cik Altiara? Kalau Tengkurap. Nah, kalau Tengkurap, terus juga kampus kuning dan lain sebagainya itu kayak mana Pak? Ya yang jelas dia harus disosialisasikan ke masyarakat. Nah, ketidaktahuan masyarakat itu kan karena kurang tersosialisasi. Iya. Jadi perlu sosialisasi. Nah, mungkin sosialisasi ini berjenjang mungkin dari tingkat katakanlah kota turun ke kampung, ke kelurahan, ke RW dan seterusnya. Jadi masyarakat bisa tahu. Kan lucu kalau misalnya di situ ada situs cagar budaya, masyarakat sekitar tidak tahu. Betul. Nah ini beberapa kasus misalnya ya, gua Jepang yang di Rimba Kemuning, ya itu kan boleh dikatakan sudah bentuknya sudah ada ini lagi ya, karena masyarakat di sini tidak tahu. Ya, dia dianggap wah ini peninggalan harta karun, batunya bisa diambil dibangunkan rumah. Itu contohnya di Bekuning ya, nah, itu banyak. Berarti kurang ada sosialisasi juga. Sosialisasi itu. Jadi jangan kita setengah-setengah selain itu terjunnya. Nah inilah mungkin saatnya kita kalau nanti perda yang kita usulkan itu bisa disetujui, kita bisa bergerak untuk mensosialisasikan. Betul. Berarti kita juga minta kerjasama untuk masyarakat terkait masyarakat sekitar juga ya Pak ya, kerjasama dengan pemerintah Cak itu, biar juga saling ngejago. Jangan cuma dinas kebudayaan baik yang ngejago, tapi juga masyarakat. Karena di tempat Cak Uta ada enggak cagar budaya? Oh kayaknya nenek ya. Lebih 60. Tidak termasuk ya Pak? Itu Nah, ya perlu juga ini artinya bukan cuma dari dinas kebudayaan atau dinas pariwisata, tapi juga melibatkan instansi misalnya dari kepolisian. Karena misalnya ada benda cagar budaya yang dicuri misalnya, kita kan nggak punya hak untuk nangkap kalau dari dinas ya, tapi itu kepolisian punya kewenangan dia. Kerjasama juga Pak. Ya harus ada kerjasama dengan instansi. betul. Nah ini kalau ngomongin soal promonya Dewe Pak, karena di sini kan ngomongin soal anak muda Kota Palembang ini jarang main ke museum sekarang ini. Untuk promonya Dewe dari dinas kebudayaan cak mana? Kita membangkitkan Cak Bagus. Mulai dari situ Cak Bagus kita isi dengan hal-hal ilmu pengetahuan masalah peninggalan di Kota Palembang. Dari mereka kita nantinya setelah pengikutan kita gerakkan supaya mereka itu dari kawan-kawannya ya kan, yang selama nongkrong bisa mereka menceritakan masalah kebudayaan. Oke, jadi bukan cuma untuk kompetisinya tapi memang terjun langsung ya, gitu karena ya. itu beda. Cak Bagus yang
dari kebudayaan itu mereka diisi dengan sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang. Baik. Betul, ini juga langkah dari Dinas Kebudayaan untuk ini ningkat ke lagi perkembangan kebudayaan ya, itu. Nah kalau untuk ningkat ke lagi perkembangan cagar budaya di Kota Palembang, dari mungkin kan kita sudah berapa kali menghimbau masyarakat untuk melaporkan kalau ada bahwa oh ini jadi kita bisa datangi ya dengan para ahli-ahlinya apakah memang ini termasuk dengan cagar budaya. Dan kami juga menghimbau supaya yang mempunyai makam-makam itu bisa diserahkan sama kami sehingga kita bisa mengurus Pak ya. Baik. Ini ada beberapa yang bukan belum percaya ya, tapi belum menyerahkan sehingga kami belum dewasa untuk gimana dibuat gimana lah. Salah satu cagar budaya masalah makam itu. Baik. Jadi memang ada yang belum kita sentuh karena memang belum diserahkan pihak ahli waris. Oke, itu Bu ya. Nah jadi ini Pak Rudi, balik lagi ngomongin ke kota pusaka ini Pak ya. Mungkin kan Palembang Dewek berapa tadi? Umurnya 1337 tahun. Inilah tuanya ini Pak. Tapi kok masih belum pajak masuk ini ke dalam kategori kota pusaka. Nah, langkah konkretnya nih yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan supaya Palembang menuju kota pusaka ini baca terrealisasi Jamal. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kadi bahwa kita rencananya ikut ada acara di Siak Riau. Di Riau itu ada jaringan kota pusaka. Di situlah pintu gerbangnya kita bisa jadi kota pusaka. Tapi berhubung ada COVID ini kita belum tahu apakah reschedule atau memang lanjut acara itu. Insya Allah di bulan September. Nah di situ kita bisa rencana kita dan sudah melalui tahapannya itu kita 2022 itu jadi tuan rumah jaringan kota pusaka di seluruh Indonesia 2022 itu rencana awal kan itu yang kami sudah perjuangkan dan ya insya Allah 99% itu berhasil. Tapi ini tadi COVID ini apakah di Riau nanti terus dilanjutkan acaranya atau dimundurkan? Kalau kita baca rencana kembali-balik ke tempat kami sudah punya semangat yang sangat besar. Iya. Jadi kota pusaka ini itu tuan malu berapa ratus daerah yang ikut dan ada juga peserta dari luar negeri. Itu kan akan meningkatkan kunjungan. kalau di Rio akhir itu bulan berapa rencananya Pak? Dan yang terakhir bulan 9. Bulan 9. ini. Mudah-mudahan COVID ini berakhir. Nikah banyak diundur ya. Lagi itu ya Pak ya. Tadinya bulan 6 ya. Iya. Bulan 4 tadi ya April. Mundur lagi. Mundur lagi bulan 9. Nah ini kalau dari Dinas Kebudayaan Dewe untuk sosialisasi ke masyarakat biar sama-sama jaga cagar budaya itu sudah ada atau belum Bu? Ya kita sudah berapa kali upayakan bahwa sama-sama lah kita menjaga ini ya, kami mengadakan gotong royong juga bahwa ini cagar budaya loh. Ini kan supaya masyarakat tahu jadi barang atau makam ini harus menjaga. Betul. Karena ini memang menarik nian ya, Okta ya, kita juga pengen jingok gua Jepang, cek ya, Pak ya pengen juga peninggalan-peninggalan iya, yang lainnya memang sejarah pentingnya lainnya. banyak cerita di balik itu ya. Terus juga nih ke Pak Syafruddin ini Pak selaku sejarawan. Ini kan di hari jadi Kota Palembang khusus tanggal 17 Juni 2020. Nah ini kalau dari Bapak nih apa seharusnya yang harus diperbaiki nih baik dari pihak pemerintah ataupun kita sama-sama biar cagar budaya yang ada di Kota Palembang ini yo pacak hidup lagi gitu Pak. Dikenal lagi oleh masyarakat luas. Agak berat juga. Ada Pak Bubak pagi-pagi jadi jangan ke sarapan berat, lagi ada baca beraktivitas hidup baik kawinnya. Gimana Pak? Ya, yang perlu ditekankan itu kan masyarakat itu memiliki kesadaran. Jadi kalau dari sudut pandang sejarah itu disebut dengan kesadaran sejarah, kesadaran untuk menghargai, ya, mencintai peninggalan-peninggalan masa lalu. Ya, nah, tinggal kalau kita mau dalam rangka ini, ya, artinya ya rame-rame lah, ya, jangan diserahkan cuma ke dinas apa kebudayaan, tapi juga
dinas pendidikan juga harus terlibat. Misalnya apa? Misalnya dinas pendidikan itu memberikan apa namanya, ya semacam perintah atau himbauan kepada sekolah-sekolah untuk mengajak siswanya berkunjung ke situs-situs sejarah. Palembang itu kan banyak sekolah, SMP, SMA itu kan ratusan gitu. Nah, itu bisa dilibatkan, lalu di situ bisa ditanamkan kesadaran sejarah dari mereka. Nah, supaya yang penting juga aspek pelayanan tentu kita undang tentu kita harus siap dulu karena kita kenyang beliau. Nah, apalagi rencana 2022 bakal jadi tuan rumah ya Pak? Iya. Rencana awal. Jadi itu yang perlu kita siapkan pelayanan. Jadi artinya kalau itu ada situs cagar budaya itu, maka yang ditempatkan di situ memang orang yang ngerti tentang itu. Betul. Ini sebagai contoh baik di Bukit Siguntang yang di tempat itu tukang jaga kuburan, akhirnya kan tidak nyambung. Tidak kenal Pak ya? Awang-awang cerita skandal tukang lain. Apa? Nanam padi jadi emas, itu kan legenda. Jadi banyak hal-hal di Palembang ini yang kurang pada tempatnya. Jadi ya terlepas dari apa kepentingannya. Saya memberi satu contoh ya. Pulau Kemaro itu kalau dilihat dari sisi sejarah itu benteng pertahanan terkuat pada masa Kesultanan Palembang. Setelah Pulau Kemaro itu bisa ditaklukkan oleh Belanda, maka dia bisa masuk ke kota, bisa menawan Sultan Badarudin II itu. Tapi yang terekspos keluar itu cerita legenda Cina nyemplung ke sungai. Kan Cina terbodi. Nah ini ada faktor-faktor yang kita tidak tahu ya. Tapi itu tidak baca dirubah lagi Pak cerita-cerita itu Pak? Kalau ya kalau jalannya waktu baca diperbaiki. Ya itulah tadi peran dari kita perlu ya. Jadi kalau itu mau dikembalikan, kalau saya kepengennya Pulau Kemaro itu memang dijadikan semacam benteng pertahanan itu ya. Nah tinggal kita mengkaji bagaimana bentuk pertahanannya. Sebab itu Pulau Kemaro di seberangnya Pelaju, Bagus Kuning itu ada pertahanan. Di seberang Pulau Kemaro juga ada pertahanan. Jadi itu memang pertahanan terkuat. Baik itu. Berarti lah simpang siur juga sebenarnya cerita-cerita. Nah, kan cara meluruskan Pak ya Pak ya? Banyak cerita itu yang kadang-kadang tidak tempat. Jadi justru yang muncul legenda ini. Karena legenda tuh lebih banyak bumbunya, Pak. Itu. Nah, ini kalau ngomongin soal harapan dari ketiga narasumber kita yang sudah hadir, pastinya untuk hari ini terima kasih sekali lagi. Untuk Ibu Zanaria, harapannya apa Bu sesuai dengan tema kita Palembang menatap kota pusaka? Harapan kami ini semua unsur yang ada di kota Palembang, dari masyarakat, dari kami selaku pemerintah, dan dinas budaya kota Palembang, dari akademisi, dari para ahli mengenai kebudayaan kota Palembang, dan juga mengenai seniman yang punya kaitan lah di dalam kebudayaan ini, dan juga untuk mempromosikan tentu saja Pro TV salah satunya. Memang kami mohon dan kita kerjasama yang baik lah untuk tadi meluruskan cerita-cerita tadi kita meluruskan, mudah-mudahan tadi kembali lagi ketika ada musibah seperti ini, kegiatan harapan kita pasti tertunda ya. Jadi sekali lagi kita juga walaupun dalam keadaan apapun harus semangat. Itu salah satu mengusir semua, mengusir apa tuh penyakit, menstimulan gairah kita untuk semangat, mengusir buntu juga, yakin buntu selalu ini. Jadi itu harapan kita ya, semuanya harus bangkit lah untuk bersamaan di dalam menatap kebudayaan kota Palembang. Oke, tambahan mungkin dari Pak Rudi, silakan Pak. Mungkin kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak segan-segan untuk mendaftarkan kesini ke kantor kami, akan kami layani
ada websitenya itu untuk mendaftarkan benda yang kami anggap sudah layak untuk dijadikan cagar budaya. Nanti kami kasih registernya, nomor register, sehingga nanti itu punya nilai tersendiri yang didapatnya itu. Ya nggak harus bangunan, ada bisa alat. Kami himbau kepada masyarakat, jadi bukan berarti kami ingin memiliki benda itu, enggak, tapi yang jelas itu terregister sehingga bisa terjamin kelestariannya. Oke, paling ini Mang Jota lah, prejo lah ya. Katanya ada koin. Pak Safrudin ada tambahan sedikit Pak tentang harapan masyarakat Pak? Ya, harapan saya tentu karena kota Palembang ini kan selain ibu kota dari kota Palembang juga ibu kota provinsi. Iya. Nah, harapan saya tentu dalam hal mengelola kota ini jangan tumpang tindih. Kalau tumpang tindih akibatnya satu program yang dibuat oleh kota nanti ditimpa oleh program dari provinsi. Nah ini yang buat semerawutnya gitu. Jadi berikanlah wewenang kepada kota untuk mengelola mana-mana yang memang dianggap ini perlu untuk dikelola oleh kota ya. Jadi baru bisa bisa sinkron jaga budaya dan lain-lain itu bisa sinkron. Kalau sekarang kan dinas kebudayaannya cuma ngelola ini kan museum ini. Nah satu-satunya ini. Padahal banyak Pak ya. Cagar budaya cukup banyak ya. 400-an bahkan. Baik. Dan kemudian yang kedua tentu saya menyambut baik dari kota ini, dinas budaya kota ini melibatkan orang-orang yang kira-kira pada bidangnya lah ya, sesuai dengan fungsinya, supaya kita tidak salah langkah. Nah, kalau selama ini kan kita nggak pernah diajak, provinsi nggak pernah ngajak. Makanya kalau terjadi apa-apa, kita pasti. Jadi melegitimasinya nggak ada sebetulnya itu. Jadi baru membaca satu arah terus juga satu tujuan. iya, kalau duduk bersama saya yakin bisa. Baik. Yang terwujud untuk kota pusaka. Amin, amin. Karena sayangnya 800-an cagar budaya tapi masih tidak cukup kan? Banyak cagar budaya. Karena sejarah kota Palembang ini itu tidak ternilai harganya ya Bu ya. Perjuangan juga dari pelawak itu ini Masya Allah luar biasa ya. Baik, tentunya terima kasih banyak kami ucapkan untuk Ibu Zanaria ini selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Bu ya, sudah berkesempatan hadir. Terus juga ada Bapak Rudi, terima kasih juga nih Bapak selaku Kabid Cagar Budaya Dinas Cagar Budaya dan Permusiuman Pak ya, Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dan yang terakhir ini terima kasih banyak untuk Pak Syafrudin Yusuf ini selaku sejarawan Kota Palembang Pak ya. Betul, dan tetap semangat pastinya untuk meningkatkan terus eksistensi budaya yang ada di Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang ada pemirsa yang ada di rumah juga ya. Ini kalau ngomongin soal Kota Palembang, pokoknya nggak ngomong Kota Palembang terus. Jadi Ci Altiara tebelit. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Kota Palembang yang ke-1337 tahun. Mudah-mudahan selalu jaya dan tercapai apa yang bakal direalisasikan oleh pihak pemerintah dan juga kita masyarakat selalu mendukung lah. Ini apa baik yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait ya. Betul. Akhir kata aku Mang Jota untuk Anu Palembang pagi hari ini. Dan aku Ci Altiara, tetap physical distancing. Betul. Dan juga jangan lupa gunakan masker. Tetap sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.